Kepolisian Unit Laka Lantas Satuan Wilayah Jakarta Barat masih melakukan penyelidikan terhadap tewasnya pengemudi ojek online Vadim bin Sunarto. Keterangan ini disampaikan Kanit Laka Lantas Satwil Jakarta Barat AKP Agus saat ditemui di kantor Unit Laka Lantas Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat pagi tadi. Agus menjelaskan peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada Jumat malam lalu sekitar pukul 11 malam. Korban saat itu sedang melintas dari arah Slipi menuju Tanah Abang, tepatnya di Jalan Brigjen Katamso, Slipi, Palmerah, Jakarta Barat. Kondisi jalan di lokasi yang gelap dan minim penerangan membuat jarak pandang terbatas. Kaget karena menghindari jeratan kabel semrawut dari kabel fiber optik yang menjuntai, korban akhirnya hilang kendali dan terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya. Korban mengalami luka di bagian kepala akibat terbentur trotoar jalan sampai akhirnya tewas saat mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Pelni, Jakarta. Dari hasil penyelidikan sementara, berdasarkan proses identifikasi olah TKP, serta keterangan 3 saksi, korban tewas akibat lalai dalam berkendara. Yaitu pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar jam 23.00. Pada saat itu kondisi di TKP memang dalam keadaan gelap dan situ atas pengemudi yang bernama Vadim mengendarai dari arah selatan ke arah utara, yaitu dari Slipi ke arah Tanah Abang. Di situ tempat TKP karena terjadi ada sedikit kabel yang melintang, diduga untuk pengendara menghindari kabel tersebut sehingga terperosok ke kiri dan masuk ke trotoar. Korban mengalami luka di bagian kepala. Pada saat itu ke TKP, anggota saya langsung membawa atau membantu korban mengevakuasi ke rumah sakit Pelni atau rumah sakit yang terdekat untuk menolong korban. Dari hasil penyelidikan yang harus bertanggung jawab atas peristiwa ini siapa Pak Kanit? Ya, dari hasil penyelidikan masih lidik, masih kita kembangkan apa sih penyebab yang langsung. Dari info yang pertama masih OC aja, off control, yaitu yang disebabkan karena kelalaian pengendara itu sendiri yang menyebabkan laka lantas yang terjadi. Perlu saya sampaikan sini bahwa kabel yang melintang itu bukan melintang dari bawah ke atas, itu agak bentuk U gitu, sehingga bisa yang dari ujung tengah itu bisa rendah, yang pinggir ini agak tinggi. Makanya peristiwa ini berapa saksi yang sudah diperiksa Pak? Ada 3 saksi yang perlu kita periksa, yaitu dari anggota kita sendiri, terus dari temannya sendiri, terus dari keluarga korban juga sudah kita mintain keterangan. Dari pihak Bina Marga dan kabelnya sendiri, pemilik kabel, jaringan kabel itu sudah diperiksa belum Pak Kanit? Ya, nanti kita periksa. Meski demikian, penyelidikan kasus kecelakaan lalu lintas imbas dari kabel semrawut yang membahayakan pengguna jalan sampai saat ini prosesnya masih terus berjalan, di mana dalam waktu dekat pihak kepolisian berencana akan memanggil pemilik kabel fiber optik untuk dimintai keterangan. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV.